Nah, apabila ini terbentuk, ya, apabila ini bisa dilakukan, saya percaya toksik yang dirasakan oleh anak ini, racun-racun ini tidak membuat menjadi anak itu down. 90,4 FM Sonora Medan, sahabat Sonora. Kita di sesi terakhir untuk hari ini, parenting bersama Mega Quality di Sonora Siang, hari Rabu 5 Mei 2021. Kita masih ngomongin soal toxic parenting. Gimana sih memperbaiki pola? Kalau yang disebutkan oleh Pak Agus tadi adalah kurikulum di rumah dong yang diubah, ya kan? Ini kompleks kalau mau diubah, Pak. Betul. Mulainya dari mana sih? Tetap sepakat dari orang tua. Jadi yang megang nahkoda itu adalah papa. Jadi papa dan mama itu itulah yang menjadi pembuat kurikulum itu. Nah, memang perlu didiskusikan kepada anak-anak dan semua yang ada di dalam rumah. Tetapi ujung tombaknya itu tetap dipegang, atau otoritasnya itu tetap dipegang oleh papa dan mama. Itu kurikulum yang sangat bagus, ya. Nah, sebenarnya yang kita bahas ini bisa dijadikan kurikulum, kayak tadi saya katakan minta maaf, ya kan? Dan orang tua refleksi, empati. Rasa empati, membangun empati itu juga buat kurikulumnya juga enak kan? Bukan perlu perlu beberapa hal teknis-teknis yang perlu dilakukan begitu. Jadi membangkitkan rasa empati anak itu juga kan perlu satu tindakan gitu ya. Nah, jangan nanti karena 3 anaknya semua laki-laki, yang dipakai abang bisa dipakai adiknya, gara-gara itu tidak timbul empatinya lagi. Nah, kan sering gitu ya, sepatu bisa dipakai, baju bisa dipakai, setelah dipakai nggak dicuci kan begitu. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya bisa dilakukan dengan cara diskusi bersama. Nah, saya lanjutkan dulu, Mbak Rini. Lalu kalau kamu merasa bahwa kamu sering dikatakan bahwa anak yang selalu memberikan kesalahan, dan orang tuamu ya selalu mengatakan bahwa selalu kasih label, semua hidup papa mama ini karena kamu, dan semuanya habis uangnya untuk kamu. Ini menjengkelkan sebenarnya. Sangat, Pak. Saya mendengar aja bawaannya Dan kita sebagai orang tua waktu mengumumkan itu seperti membela diri kan, kita puas. Supaya tahu nih anak kita ini kayak mana jerih payahnya orang tua. Tapi satu sisi kita nggak pernah lihat nggak anak kita, dia meresponi hidupnya, dirinya. Dia menganggap begini, berarti aku nggak bisa loh mengelola uang. Dia selalu tekan dirinya, berarti aku kan anak yang nggak bagus. Nah, makanya orang tua waktu ngomong, hati-hati, karena refleksinya ke kita dan juga dampaknya ke anak. Nah, kalau anak, atau hari ini kamu dengar bahwa orang tuamu sering menyesal, sering semuanya beralaskan cinta, ya semua atas nama cinta ini memang. Tapi di balik itu ada kata-kata sedikit-sedikit malah meracuni. Nah, kan kadang-kadang kita nggak merefleksikan diri kita sebagai posisi anak. Tahu nggak semua, papa mama pulang lama ini, pulang malam ini kan ini untuk kamu, untuk kalian semua ini. Kamu lihat ini, mama aja nggak bisa beli bedak. Ini papa nggak bisa beli baju nih, udah berapa tahun. Dan kita puas loh sebagai orang tua. Kita nggak bisa memposisikan diri kita sebagai anak. Nah, waktu dia masuk kamar, dia bercermin, dia langsung bilang gini, berarti aku anak yang nggak bisa ya mengelola uang. Berarti aku selama ini salah loh. Padahal aku udah kuliah, udah hampir tamat gitu. Berarti aku nggak bener loh. Nggak bisa membantu orang tua. Iya. Nah, kalau refleksi anak itu benar atau dewasa, bagus, mengubah dia. Tapi kan nggak semua anak bisa merefleksikan dirinya dalam posisi yang benar. Apa dampaknya, Mbak ini? Lalu dia cari, ini misalnya anaknya adalah anak wanita. Dia cari pria yang bisa memberikan apa yang dibutuhkannya. Tadi kan uang. Kan tadi mengatasnamakan cinta, tapi mengorbankan papa mama demi uang. Lalu dia punya teman, seorang laki-laki, yang mungkin dia punya banyak uang, atau lebih lah. Makan bakso dia yang bayari, kemana-mana dia yang bayari. Lalu anak wanita ini tadi menganggap, wah, ini pria idaman. Bahaya kan? Makanya saya katakan, Bapak Ibu, kita refleksi hari ini. Ya, apa yang kita ucapkan kadangkala secara verbal, mungkin kita puas, tapi kita nggak pada posisi anak tersebut yang mendengarkannya. Nah, bersyukurnya kalau anak kita refleksinya dewasa, tapi kalau yang ini tadi nggak dewasa,
berarti ini pria yang dibutuhkan papa mama. Banyak uang, dia bisa kasih bahagia, pokoknya uang. Nah akhirnya anak itu gambaran kebahagiaan itu uangnya. Iya, hanya untuk itu tadi gitu. Karena perkataan atau kalimat itu seringkali diucapkan kepada anak. Kita ingat itu toksik bagi anak. Kita nggak sengaja loh, makanya saya katakan tadi dari awal, kadang-kala nggak sengaja kita puas sepintas, tapi bagi anak tertekan. Nah kalimat-kalimat itu melabel anak. Akhirnya dia mengambil keputusan yang tidak dewasa tadi. Udah dah, pokoknya pria ini yang dibutuhkan papa mama. Dah, dia bergaul dengan cara dia. Dia membuat satu posisi bahwa uang adalah sumber kebahagiaan bagi papa dan mama. Akibatnya, ya Bapak Ibu, kita dengar hari-hari ini. Ya, jadi hati-hati. Mereka sering mengeluh tidak bahagia karena punya anak sepertimu. Nah, tuh, ya, ini secara verbal. Lalu papanya kepingin sekali untuk membahagiakan anaknya, tapi mamanya selalu memberikan label. Anak sepertimu selalu memberikan trauma bagi mama. Kamu selalu buat masalah di keluarga ini. Kan gitu ya. Nah, perkataan-perkataan itu membuat anak juga bercermin lagi gitu. Dia masuk kamarnya, dia bercermin lagi, atau dia lihat di media sosial, di IG-nya gitu ada yang menasehati. Nah, nasihatnya ini kelihatannya juga sangat-sangat membantu. Daripada kamu nggak bahagia, bagus ikuti komunitas saya. Nah, komunitas apa? Nah, orang tuanya nggak tahu karena nggak punya IG. Kan gitu nih. Nah, akhirnya anak itu masuk komunitas yang dimana situ ada kebahagiaan sedikit demi sedikit, nilai-nilainya yang berbeda dari apa yang ditanamkan oleh orang tua. Nah, makanya para orang tua, ya, saya sarankan dalam waktu yang singkat ini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama, buat batasan. Kalau kamu tahu tadi posisi kita di beberapa poin yang saya jelaskan tadi, buat batasan. Batasan apa? Sadari ya bahwa kamu perlu melakukan semua ya yang mereka inginkan, dan ada batasan yang memang perlu dilakukan oleh anakmu. Jadi batasannya jelas. Mana yang orang tua tidak bisa melakukannya atau mungkin sedang belajar untuk melakukan itu, kasih anak untuk kepercayaan melakukan itu. Lalu berhati-hati pada apa yang kamu ceritakan. Kadang-kadang apa yang kita ceritakan memang tidak sengaja, tapi hanya mengeluarkan kepuasan kita, tapi bisa anak teracuni. Nah, lalu temukan support system. Saya selalu katakan support system yang terbaik itu buat kurikulum di rumah secara jelas, antara mengasihi batasan-batasan dengan membuat batasan mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Jadi support system ini adalah bagian yang penting juga di dalam keluarga, sehingga anak juga tahu kapan dia membuat satu lakukan itu atau memberikan satu hal sanksi atau disiplin gitu. Nah, lalu yang terakhir, coba buat satu ruangan atau satu space, tempat, waktu untuk bisa menyampaikan ya anak-anak kepada orang tuanya. Kalau saya sebut sih sering bagaimana membangun orang tua, karena orang tua juga ya bukan yang sempurna. Silahkan kasih pandangan, kasih kalimat-kalimat mengkoreksi orang tuamu. Nah, kasihkan waktu Bapak Ibu, kasihkan tempat, space di mana yang paling kamu enak. Kalau saya tadi saya katakan pada saat kami makan, itu anak saya itu bisa menceritakan semua hal-hal, baik mengkoreksi, baik pujian, baik apapun itu pada saat kami selesai makan. Jadi kasih waktu untuk bisa melakukan itu. Nah, apabila ini terbentuk ya, apabila ini bisa dilakukan, saya percaya toksik yang dirasakan oleh anak ini, racun-racun ini tidak membuat menjadi anak itu down. Justru kita menegurnya karena kita mengasihinya. Pandangan itu bagi anak itu penting. Waktu kamu melarang anakmu menganggap itu bagian daripada hukuman, tapi itu bagian dari mengasihi dia. Sampai pengertian itu mendarat di anakmu. Oke. Sebenarnya kita sudah di ujung acara, tapi ada dari 08 953628 sekian. Saya selalu membuat anak saya berani bertanggung jawab, melakukan hal-hal pekerjaan rumah, tetapi neneknya selalu membela. Saya jadi serba salah. Oke.
Ini bagus nih. Ini memang ada saya rencanakan ada beberapa kasih pandangan hari ini. Ini tema kita nanti 2 minggu lagi, bagaimana menantu perempuan menghadapi mertua perempuan. Nah, iya. Apalagi kalau kita tinggal di villa mertua ini. Ya. Jadi saya jawab aja ini, nanti kita mudah-mudahan bisa menjawab ya. Jadi memang kalau kami selalu bilang ya, para konselor kami juga sepakat bahwa untuk mendidik anak itu memang ya nenek bukan dianjurkan sebenarnya gitu, karena ada beberapa hal yang mungkin nanti kita bahas ada di dalam tema 2 minggu lagi ini. Oke, hari ini sahabat Sonora ya, ini konklusi hari ini yang bisa kita buat adalah bagaimana keluarga itu menjadi tempat paling nyaman, aman bagi anakmu, supaya jadi bukan tempat untuk racun, justru menjadi tempat nutrisi bagi anakmu untuk bertumbuh. Itu harapannya. Jadi saya berharap untuk semua sahabat Sonora, pendidik, dan semua orang tua, mari kita lakukan. Itu rumah adalah nutrisi bagi pertumbuhan anakmu. Silakan hubungi kami ya, Mega Quality di 0813 6160 7079, 0813 6160 7079, atau bisa datang langsung ke Jalan Sebrantas nomor 62A. Baik, terima kasih Pak Agustinus. Kita ketemu lagi 2 minggu depan. Terima kasih juga untuk sahabat Sonora yang sudah bergabung bersama diskusi di Sonora Siang bersama Mega Quality. Kita sudah ngobrol dengan Pak Agustinus Ketaren.